Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bersyukur hari ini kita bisa sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, kami bersyukur satu hari lagi kami boleh Tuhan perkenankan untuk kami boleh merangkai hari-hari kami. Kami mau melihat kehidupan ini dari pandangan Tuhan, dari kacamata Tuhan, supaya kami tahu Tuhan bahwa kami harus melakukan apa yang seharusnya Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sepeninggal putri kami yang berusia 17 tahun, ini sebuah kesaksian yang diceritakan oleh seseorang. Putrinya berusia 17 tahun mengalami kecelakaan pada bulan Juni 2002 dan meninggal. Ia berkata, setiap anggota keluarga kami memiliki caranya sendiri untuk mengatasi rasa kehilangan. Dukungan paling berarti bagi istri saya adalah kunjungan dari para ibu yang juga telah kehilangan anak mereka dalam kecelakaan. Sue mendapat kekuatan melalui kisah-kisah mereka. Sue adalah istrinya, dan dia berkata, ia ingin agar mereka menceritakan kasih setia Allah dalam hidup mereka, di samping duka yang mendalam karena kehilangan anak yang amat dikasihi. Istriku segera menjadi bagian dari suatu lingkaran belas kasihan. Kelompok kecil para ibu yang menangis, berdoa, dan mencari pertolongan Allah bersama-sama. Kelompok ibu-ibu yang berduka ini menjalin suatu ikatan empati dan harapan yang memberikan peneguhan dalam mengatasi kesedihan sehari-hari, termasuk istriku. Setiap orang percaya punya caranya sendiri dalam berduka. Namun kita tetap perlu berbagi isi hati, beban, pertanyaan, pergumulan, dan kesedihan dengan orang lain. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memiliki seseorang yang dapat kita ajak bicara tentang penderitaan dan kesedihan kita. Dalam hubungan kita dengan Kristus, kita mendapat dukungan, penghiburan, kasih, persekutuan, dan belas kasihan. Allah menghibur kita sehingga kita dapat menghibur orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dengan orang bersukacita, tetapi juga menangis dengan orang yang menangis. Dengan demikian, orang lain juga akan mendapatkan lingkaran belas kasih Tuhan. Dave Brennan berkata, kita perlu belajar menangis sebelum kita dapat menghapus air mata orang lain. Saudara-saudara, dari renungan hari ini kita belajar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah bersama dengan orang yang menangis. Hari ini kita belajar untuk juga peka. Bukan saja ketika di sekeliling kita ada kebahagiaan, tapi juga di antara kita, orang-orang dekat dengan kita. Mereka juga saat ini sedang mengalami pergumulan. Apapun pergumulan mereka, biarlah kita menjadi bagian yang bisa mengangkat atau mungkin hanya mendengarkan keluhan-keluhan dan beban-beban kehidupan mereka. Amin. Bapa di surga, ajar kami untuk sekali lagi memiliki rasa empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan saja saat-saat orang lain senang dan bersukacita, tetapi juga saat orang lain mengalami kesedihan di tengah-tengah pergumulan mereka. Ajar kami Tuhan untuk peduli terhadap penderitaan sesama kami. Amin.